Kemelut Kerajaan Manchu. Karya Asmaraman S. Ho Ping Hung, pelukis Yohanes H. Percetakan dan penerbit Sifai Gema. Jilid 1. Di sepanjang sungai dan kedua tepinya yang dihias pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan subur itu, tampak hijau dan sejuk. Seolah sungai yang lebar itu menyerap semua hawa panas yang mengandung kehidupan itu. Burung-burung dan binatang lain mencari perlindungan di bawah pohon-pohon dan di antara daun-daun yang sejuk. Bahkan para nelayan yang biasanya menjala atau memancing ikan pada siang hari yang terik itu pergi mengaso, tidak kuat menahan panasnya sinar matahari. Huangho Sungai Kuning tampak sepi pada siang hari itu. Tiba-tiba dari jauh tampak meluncur seorang wanita di atas air sungai. Kalau ada yang melihatnya, pada saat itu tentu dia akan tercengang keheranan. Mungkin lari ketakutan dan mengira bahwa wanita itu adalah setan yang dapat berjalan di atas air. Akan tetapi kalau dilihat dari jarak agak dekat, tentu dia akan mengira bahwa yang meluncur di atas itu adalah seorang dawe atau bidadari. Ia memang cantik jelita, rambutnya yang digelung ke atas itu agak terurai karena hembusan angin, sehingga beberapa gumpalan anak rambut bermain-main di dahi dan pipinya. Rambut yang hitam lembut panjang dan agak berikal. Mukanya berbentuk bulat telur, sepasang matanya mencorong tajam dan memiliki daya tarik yang memikat. Hidungnya mancung dan mulutnya bersaing indah dengan matanya, memiliki daya pikat yang akan menimbulkan gairah dalam hati setiap orang pria yang melihatnya. Apalagi di kanan kiri mulutnya, terdapat lesung pipi yang amat manis. Kulitnya putih bersih dan kini kedua pipinya kemerahan karena panas matahari. Ia bukanlah seorang dawe apalagi setan penunggu sungai. Ia seorang gadis yang usianya sekitar 20 tahun, bertubuh sintal denok dan berwajah cantik jelita. Pakaiannya dari sutera putih. Dan, kalau ia tampak seperti orang berjalan di atas air sesungguhnya, ia sedang meluncur dengan cepat di atas air. Bukan berdiri di atas kedua kakinya, melainkan ia menggunakan terompah papan selancar. Dengan ilmu ginkang meringankan tubuh yang sudah tinggi tingkatnya, ia dapat berdiri di atas papan. Lalu dengan pengerahan hikangnya dapat mendorong kedua kaki yang menginjak PAPAN. Itu sehingga ia meluncur dengan cepat di atas air. Gadis itu bernama Ciu Tianhua, seorang pendekar wanita yang selain cantik jelita, juga amat lihai. Ia malang melintang di dunia Kang Ou, membela kebenaran dan keadilan, menantang kejahatan dengan keras, sehingga ia terkenal dengan julukan Huangho Xianli atau Dewi Sungai Kuning. Setelah mengalami banyak hal yang menimbulkan kepahitan dan kekecewaan hati yang membuat hatinya terasa sedih, akhirnya ia mengambil keputusan untuk mencari gurunya yang juga menjadi kakek angkatnya. Gurunya adalah Tianbong Xianjin, yang dulu sebelum bertobat menjadi pendeta berjuluk Huangho Suimu Setan Air Sungai Kuning. Tianhua makin mempercepat luncuran papan selancarnya di atas air. Setelah berada di atas sungai Huangho kembali, ia merasa gembira dan sedikit demi sedikit lenyaplah segala kekecewaan dan kepahitan yang dideritanya. Ia merasa telah kembali ke tempat yang sesuai dan cocok baginya, yaitu sungai Huangho, dan karena ia tahu bahwa ia seolah kembali di sungai itu dan ibu kandungnya lenyap pula di situ, maka ia merasa seolah-olah kini ia berada dekat dengan ibunya. Ia merasa seakan-akan ia telah mendapatkan kembali ibunya, yakni sungai dengan airnya yang luas itu. Ia meluncur dan memandang permukaan air dengan hati terharu. Dan dengan cekatan ia membungkuk untuk menggunakan tangannya menyendok air, lalu air ia siramkan ke mukanya. Angin sungai Huangho meniup mukanya yang menjadi segar dan nyaman, lenyaplah segala kesedihannya. Ketika air sungai Huangho mulai sukar ditampung, karena banyak terdapat air terjun dan terkadang penuh dengan batu-batuan, Tianhua lalu mendarat dan berlari cepat menyusuri lembah sungai Huangho. Setiap kali bertemu dusun nelayan, ia bertanya-tanya barangkali ada yang melihat Tianbong Xianjin. Beberapa kali ia mendapat keterangan bahwa kakek itu menuju ke hulu sungai Huangho, ke arah barat. Maka ia pun melanjutkan perjalanan menyusuri pantai ke hulu, daerah yang belum pernah ia jelajahi. Setelah melakukan perjalanan selama sebulan lebih, pada suatu hari tibalah di sebuah dusun di tepi sungai. Dusun itu cukup ramai dihuni oleh para petani dan nelayan sebanyak sekitar 50 rumah atau keluarga. Di dusun ini Tianhua mendengar bahwa 3 hari yang lalu seorang kakek membasmi gerombolan perampok yang mengganggu dusun itu. Hatinya girang bukan main mendengar bahwa kakek itu berusia sekitar 56 tahun, berpakaian serba putih, pakaian pendeta tol dan mukanya tanpa kumis atau jenggot,
dan di punggungnya tergantung sebatang pedang. Gambaran itu adalah gambaran Kongkongnya. Ia lalu mencari keterangan kemana kakek itu pergi dan seorang penduduk dusun menceritakan bahwa dia melihat kakek penolong mereka itu tinggal di sebuah kuil tua yang tidak terpakai lagi, di puncak sebuah bukit kecil di tepi sungai. Tianhua cepat mendaki bukit itu dan kagum melihat keindahan pemandangan alam di atas bukit itu. Melihat keadaan bukit yang tanahnya subur dan hawanya sejuk itu, ia merasa betah dan senang sekali. Apalagi ketika ia menemukan kuil kosong di puncak bukit. Dan melihat Tianbong Xianjin duduk bersila di atas sebuah batu depan kuil. Kongkong. Ia berseru dan berlari cepat menghampiri. Tianbong Xianjin memandang gadis itu dan tersenyum dengan wajah berseri. "Ahala, Tianhua, akhirnya engkau datang juga. Bagaimana hasilnya dengan penyelidikan selama beberapa bulan ini?" Ditanya demikian, Tianhua teringat akan semua pengalamannya dan ia lalu menjatuhkan diri berlutut di atas tanah depan kakek itu dan tak dapat menahan diri lagi menangis terisak-isak. "Aiyin, inikah cucuku yang biasanya gembira, pemberani, keras hati dan jujur itu? Mengapa kini menjadi cengang?" Kakek itu lalu turun dari atas batu dan membungkuk, mengelus rambut kepala Tianhua. Gadis itu bangkit berdiri dan merangkul. Menangis di atas dada kakek yang selama ini ia anggap sebagai pengganti orang tuanya itu. Tianbong Xianjin membiarkan gadis itu menangis sehingga air matanya membasahi jubah bagian dadanya, hanya mengelus kepala gadis yang amat dikasihinya itu. Dia maklum bahwa cara terbaik bagi seorang untuk melepaskan himpitan duka dalam hati adalah melalui cucuran air matanya. Setelah tangis Tianhua mereda, kakek itu berkata halus, "Tenangkan hatimu, cucuku, duduklah di atas batu di depanku ini dan ceritakan semuanya kepadaku. Asalkan kita menerimanya sebagai suatu kenyataan yang wajar. Tidak ada masalah dalam hidup ini kecuali kalau kita menerima suatu peristiwa sebagai masalah. Kita sendiri yang membuat masalah dan kita pula yang mengakhiri masalah itu." Tianhua sudah menumpahkan semua ganjalan hati melalui air matanya. Kini dadanya terasa lapang dan ia memperoleh kembali ketenangannya. Ia menggunakan sehelai sapu tangan untuk mengusap sisa air mata dari mata dan mukanya sampai kering. Baru ia mentaati ucapan kakeknya dan duduk bersila di atas sebuah batu di depan kakek itu yang kini sudah duduk kembali di tempat semula. "Nanti dulu, Kongkong," katanya. Dan kini suaranya sudah tenang dan biasa kembali. "Sebelum aku menceritakan semua pengalamanku, aku ingin tahu lebih dulu apa maksud Kongkong ketika mengatakan bahwa tidak ada masalah dalam hidup ini. Bagaimana mungkin tidak ada masalah kalau dalam kehidupan ini banyak terjadi peristiwa menimpa kita yang mendatangkan kekecewaan, penasaran, dan kedukaan?" Kakek itu tersenyum ramah. Matanya yang bersinar tajam namun lembut itu menatap wajah cucunya dengan penuh pengertian. Hidup ini sendiri akan menjadi masalah kalau kita menerimanya sebagai masalah. Peristiwa apapun yang terjadi pada diri kita merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diubah pula. Kenyataan apa adanya itu adalah suatu kewajaran. Biasanya, nafsu yang mengaku aku dan selalu mementingkan diri sendiri, mengejar kesenangan sendiri itulah yang menimbulkan penilaian terhadap apa yang terjadi. Lalu timbul apa yang disebut menyenangkan atau menyusahkan. Kalau merugikan, lalu dianggap sebagai suatu masalah yang menimbulkan rasa khawatir, takut, penasaran, kecewa, benci atau duka. Tianhua mengerutkan alisnya, merasa bingung. "Kongkong, tolong diberi contoh agar aku tidak menjadi bingung, misalnya hujan lebat turun. Peristiwa yang menimpa kita ini adalah satu kenyataan yang tak dapat diubah oleh siapapun juga, baikkah atau burukkah peristiwa ini? Menjadi masalah ataukah suatu kewajaran? Tergantung bagaimana kita menerimanya. Kalau kita terima sebagai hal yang merugikan kita, timbullah kekecewaan dan kedukaan. Kalau kita terima sebagai kenyataan apa adanya, suatu kewajaran, maka akan timbullah kebijaksanaan dalam batin kita sehingga kita dapat mengatasinya, misalnya dengan berteduh, bahkan dapat memanfaatkan peristiwa itu membuat bendungan menyalurkan airnya dan sebagainya. Demikian sebaliknya, kalau hari panas sekali, kita dapat berlindung dari sengatan sinar matahari dan dapat memanfaatkan sinar yang panas itu untuk menjemur dan sebagainya. Bukan menerimanya sebagai suatu masalah yang menimbulkan nafsu marah, kecewa, penasaran, takut yang mendatangkan duka. Mengertikah engkau Tianhua? Tianhua diam sejenak, lalu mengangguk-angguk perlahan.
Aku mulai mengerti Kongkong. Jadi, apapun yang menimpa diri kita, dari yang paling menyenangkan sampai yang paling tidak menyenangkan, seperti penyakit dan kematian, adalah suatu hal yang wajar dan tidak dapat diubah lagi, suatu kenyataan, sehingga kita harus menerimanya tanpa menjadikannya suatu masalah, begitukah? Akan tetapi bagaimana mungkin manusia dapat hidup tanpa dipengaruhi segala macam perasaan, terutama susah senang itu? Manusia hidup tanpa perasaan menjadi seperti mati. Bukan demikian, cucuku. Manusia hidup memang tidak mungkin mematikan atau menghilangkan nafsu. Nafsu menjadi peserta manusia dalam hidupnya di alam fana ini. Yang terpenting adalah keseimbangan, menjaga agar nafsu jangan memperhamba kita, melainkan menjadi peserta dan pembantu kita. Ada pelajaran dari guru besar Hongku yang bijaksana dalam kitab Cheong Yang, begini bunyinya. Tihu alok chi bihot. Wichil tiong. Hoat jikai tiong ciat. Wichihon. Artinya, sebelum perasaan girang marah duka dan suka timbul, batin berada dalam keadaan tegak lurus. Apabila berbagai perasaan itu timbul, namun mengenal batas dapat mengendalikan, batin berada dalam keadaan selaras seimbang, gadis itu mengangguk-angguk. Sekarang aku mengerti, Kongkong. Nah, sekarang ceritakanlah apa saja yang kau alami, sehingga engkau hampir kehilangan keseimbanganmu. Dengan lancar dan tabah Tianhua menceritakan semua pengalamannya, betapa ia bertemu dengan Cui Sam atau yang sebutannya Lo Sam, kakeknya atau ayah dari ibunya, yang kini bekerja sebagai pelayan Pangeran Chu Kiong. Dari kakeknya ini, ia mengetahui bahwa ibunya bernama Cui In, yang menjadi selir Pangeran Chi Wan Kon, kemudian ketika melahirkan anak perempuan, yaitu dirinya, ibunya itu diusir oleh keluarga Pangeran Chi Wan Kon. Menurut cerita kakeknya, kakek Cui Sam dan Cui In hendak kembali ke kampung halaman mereka di selatan. Akan tetapi ketika menyeberangi Sungai Huangho, perahu mereka terbalik dan Cui Sam, Cui In dan bayinya hanyut. Kakek Cui Sam dapat menyelamatkan diri. Akan tetapi dia kehilangan ibu, dan aku yang dia kira tentu tewas tenggelam. Kata Tianhua melanjutkan ceritanya, aku merasa sakit hati sekali kepada Pangeran Chi Wan Kong dan pada suatu malam kudatangi gedungnya. Akan kubunuh untuk membalaskan kematian ibu kandungku. Akan tetapi, ketika tiba di kamarnya, dan melihat dia berduka cita mengamati gambar ibuku, aku menjadi tidak tegan. Apalagi dia, ketika melihat aku mengira bahwa aku adalah ibuku, dan dia tertawa menangis seperti orang gila. Sian Cai. Kekuasaan Tian Tuhan yang Maha Adil tak pernah berhenti bekerja. Setiap orang manusia takkan terhindar dari akibat perbuatannya sendiri. Siapa menanam, dia akan memetik buahnya. Hukum ini berlaku di seluruh alam semesta dan sudah wajar dan adil. Lanjutkan ceritamu, Tianhua. Tianhua melanjutkan ceritanya. Betapa sebelumnya, ia juga telah menolong Pangeran Chi Wan Kon yang ternyata ayah kandungnya sendiri itu dari serangan ular air. Kemudian betapa ia terlibat perkara dengan Pangeran Leng Kok Kun yang merencanakan pemberontakan. Akhirnya ia ketahuan bahwa ia hanya seorang penyelundup dan dikeroyok para jagoan, dan ia melarikan diri berlindung ke gedung Pangeran Chu Kiong yang dianggap saingan Pangeran Leng Kok Chun. Ternyata terjadi perebutan kekuasaan di antara para pangeran. Penyakit lama itu selalu terdapat dalam setiap pemerintahan kerajaan. Agaknya kerajaan Manchu tidak terkecuali, diam-diam terjadi perebutan kekuasaan di antara mereka sendiri. Lalu bagaimana, Tianhua? Setelah aku mengalami guncangan, akibat pertemuanku dengan ayah kandungku, aku mengalami guncangan kedua yang amat menyakitkan hati. Kongkon, Pangeran Chu Kiong yang masih muda, tampan dan halus budi bahasanya itu amat baik kepadaku. Bahkan dia mengaku cinta kepadaku dan hendak memperistri aku. Aku bodoh sekali, Kongkon. Aku terpikat dan tertarik kepadanya. Aku percaya padanya. Baru kemudian aku mendengar dia bicara dengan 7 orang pengawalnya yaitu Kam Ken Chit Siai. Dan baru aku ketahui bahwa dia hanya ingin mempergunakan tenagaku. Dia bermaksud mengambil aku sebagai seorang selirnya. Dan memanfaatkan tenagaku untuk membantu dia dalam perebutan kekuasaan itu. Kongkong, perasaanku sakit sekali. Bahkan ketika aku hendak pergi meninggalkan dia, Pangeran Chu Kiong hendak menahanku dengan paksa, mengerahkan 7 orang pengawalnya untuk mengeroyok dan menangkap aku. Aku melawan. Akan tetapi nyaris aku celaka di tangan 7 orang yang cukup tangguh itu, kalau tidak muncul Bunko yang membantuku.
Jadi Yan Bun menyusulmu dan dapat menolongmu? Benar, Kongkong, dengan bantuan Bunko akhirnya kami dapat merobohkan 4 dari 7 orang Kam Kencit Sian itu. Kemudian kami meninggalkan gedung Pangeran Cukyang dan aku lalu pergi mencarimu, Kongkong. Lalu bagaimana dengan Pangeran Cukyang? Engkau tidak melakukan apa-apa terhadap dirinya. Tianhua menghela napas panjang dan menggeleng kepalanya. Aku tidak tega membunuhnya. Engkau masih mencintainya, Tianhua? Tanya kakek itu dengan alis berkerut. Tianhua menghela napas lagi. Aku memang mencintainya, Kongkong. Akan tetapi aku juga membencinya. Sian Cai. Kasihan, cucuku mulai menjadi permainan cinta. Dan bagaimana dengan Yan Bun? Setelah dia menolongmu, lalu di mana dia? Kami berpisah, Kongkong, dan Bunko. Dia pun berterus terang bahwa dia dan Paman Wihau mengharapkan agar aku menjadi jodohnya. Akan tetapi aku menolak, Kongkong. Karena selain aku, sama sekali tidak mempunyai perasaan lain terhadap Bunko kecuali merasa dia sebagai kakakku. Juga aku merasa muak kepada laki-laki yang cintanya palsu seperti kutemui pada diri ayah kandungku sendiri dan pada Pangeran Cukyong. Aku merasa jera untuk jatuh cinta lagi, Kongkong. Kakek itu mengangguk-angguk. Aku dapat memahami perasaanmu, Tianhua. Dikecewakan dalam hubungan cinta memang menyakitkan sekali dan membuat kita merasa jera. Akan tetapi, perasaan itu sama sekali tidak benar, Tianhua. Aku sendiri sudah merasakan. Karena jera akibat cinta gagal, aku membujang selama hidup dan akibatnya, aku tidak mempunyai keturunan. Untung aku menemukan engkau. Kalau tidak, di masa tuaku ini aku akan hidup sebatang kara dan bukan tidak mungkin matiku nanti akan terlantar karena tidak ada keluarga yang merawat. Kongkong. Jadi Kongkong juga pernah gagal dalam cinta. Bagaimana riwayatnya, Kongkong? Siapa wanita yang pernah engkau cinta? Kakek itu menghela napas panjang. Sesungguhnya cerita lama itu sudah tak pernah kuingat lagi, Tianhua. Akan tetapi, agar dapat engkau jadikan bahan pertimbangan, boleh juga kau ketahui, 20 tahun lebih yang lalu aku pernah saling mencinta dengan seorang pendekar wanita yang lihai, ilmu silatnya setingkat denganku dan kami sudah saling berjanji untuk menjadi suami istri. Siapakah nama pendekar wanita itu, Kongkong? Namanya Kair. Mengapa engkau menanyakan namanya segala? Baiklah, namanya Shou Lan Hui, murid Gu Tongpai dan di dunia Kang Ou. Iya. Mendapat julukan Sin Hong Chi burung Hong Sakti Hui. Tentu ia secantik burung Hong. Tian Bong Xianjin menghela napas. Sian Cai, ia memang cantik dan pada waktu itu, aku merasa bangga dan bahagia sekali. Akan tetapi segala sesuatu tidaklah abadi. Pada suatu hari kami bertemu dengan seorang pangeran muda. Begitu bertemu, mereka saling tergila-gila dan kami pun berpisah. Ia menikah dengan pangeran itu. Iya, kenapa begitu? Cintanya kepada Kongkong hanya palsu. Seru Tianhua penasaran. Siapa sih pangeran itu? Tidak urung dia akan disia-siakan seperti halnya ibu kandungku. Tak perlu diketahui siapa pangeran itu. Dugaanmu keliru. Siapa orangnya berani mempermainkan si burung Hong Sakti? Kalau pangeran itu berani mengambil seorang selir saja, pasti dia akan menjadi korban siang kiam sepasang pedang Shou Lan Hui. Apalagi sampai berani menyia-nyiakan dan tentang kepalsuan cinta. Cucuku, semua cinta yang dimiliki manusia dan yang didorong nafsu semuanya berpamrih, semuanya palsu. Engkau tahu sekarang, bukan hanya laki-laki saja yang suka mempermainkan cinta, wanita pun ada. Jadi, jangan menganggap semua laki-laki itu tukang mempermainkan cinta dan wanita. Sudahlah, sekarang engkau masih amat muda, baru 18 tahun. Kelak engkau akan mengerti sendiri. Sekarang kita membicarakan orang tuamu. Pangeran Cihuan Kong itu jelas adalah ayah kandungmu, dan engkau bermarga Ciu, keturunan seorang pangeran. Aku tidak sudi menggunakan marga pangeran yang jahat, dan yang mengusir ibu kandungku, menyebabkan kematian ibuku. Tianhua berkata ketus. Nanti dulu, Tianhua, melihat dia masih berduka, dan mengingat ibumu, berarti dia mencinta ibumu. Perlu kau ketahui dulu mengapa ibumu dulu diusir dan siapa yang mengusirnya. Mungkin Cui Sam, kakakmu itu dapat menceritakannya. Selain itu, belum tentu pula kalau ibumu sudah mati. Apa maksudmu, Kongkong? Dulu, ketika aku menemukan engkau yang masih bayi,
Kupikir tentu ada orang-orang dewasa yang hanyut pula. Mungkin orang tuamu, maka aku sudah berusaha mencari. Akan tetapi tidak menemukan sebuah pun mayat terapung. Bukan mustahil kalau ibumu juga dapat menyelamatkan diri seperti kakekmu itu. Atau mungkin juga diselamatkan orang, seperti engkau kuselamatkan. Ah! Wajah gadis itu berseri. Matanya bersinar-sinar penuh harapan. Kalau begitu, aku akan mencarinya, Kongkong. Tenang dulu Tianhua, agaknya, untuk menyelidiki tentang ibumu, engkau harus mulai dari kota raja, menemui kakekmu, dan mengingat akan pengalamanmu di kota raja. Di sana sedang terjadi pertentangan dan persaingan dalam memperebutkan kekuasaan, dan di sana terdapat orang-orang pandai yang mungkin akan mengancam keselamatanmu. Oleh karena itu, sebelum engkau pergi lagi, perlu sekali engkau memperdalam ilmu kepandaianmu. Akan kuajarkan semua ilmu yang kukuasai, agar kepandaianmu meningkat dan tidak mudah engkau tertimpa bencana. Tianhua tidak berani membantah, dan ia memang maklum bahwa di kota raja banyak terdapat orang pandai yang jahat. Maka perlu ia membekali diri dengan kepandaian yang tinggi. Maka mulai hari itu, ia tekun memperdalam ilmunya di bawah gemblengan Tianbong Xianjin yang amat mengasihinya. Sejak zaman kuno sekali, Cina memang memiliki kebudayaan yang sangat tinggi. Maka tidaklah mengherankan apabila bangsa-bangsa yang pernah menjajah Cina, seperti bangsa Qin dan bangsa Mongol dahulu, setelah menjajah Cina mereka itu malah terseret oleh kebudayaan Cina. Para penjajah itu tidak mungkin dapat mengubah kebudayaan, dan dari rakyat Cina yang jumlahnya berpuluh kali lipat lebih banyak daripada jumlah rakyat penjajah. Karena kebudayaan Cina memang lebih tinggi pula untuk dapat menyesuaikan diri, sehingga cepat menarik hati dan menguasai rakyat Cina dengan baik. Para penjajah itu mengubah diri menjadi Cina, baik budayanya, adat istiadat, sastra dan bahasanya, bahkan namanya. Demikian pula dengan bangsa Manchu. Biarpun bangsa Manchu telah menguasai sebagian besar daratan Cina bagian utara, yaitu dengan perbatasan sungai Yangtze ke utara, sedangkan bagian selatan surga yang masih dikuasai sisa pendukung kerajaan Beng yang dipimpin oleh Wu Samkui di barat daya dengan ibu kota Yunnanhu, dan dua orang pemimpin rakyat lain yang tidak begitu besar kekuatannya. Namun tetap saja penjajah Manchu juga menyesuaikan diri dengan tata cara hidup bangsa pribumihan. Bahkan terkenal ejekan di antara para pendekar pejuang pribumihan bahwa para pangeran, bangsawan, dan pembesar tinggi penjajah Manchu itu menjadi lebih Cina daripada pribumi Cina sendiri. Namun, siasat penjajah Manchu ini memang berhasil, karena dengan membaurkan diri dengan pribumihan, kerajaan Chang Manchu ini menarik simpati orang-orang Han. Kerajaan Chang Manchu ini menarik simpati orang-orang Han. Kerajaan Cheng menghargai orang-orang pribumi yang memiliki kepandaian tinggi, memberi mereka kedudukan penting. Pemerintah Manchu memang mengharuskan rakyat yang laki-laki memelihara rambut yang dikuncir. Akan tetapi mereka sendiri, para pangeran dan bangsawan, juga menggunakan kebiasaan ini sehingga rakyat Han tidak merasa terhina pula. Para bangsawan itu sengaja mengubah nama Manchu menjadi nama Cina, sehingga sukarlah diketahui apakah seorang pembesar itu berdarah Manchu ataukah Han. Pada waktu kisah ini terjadi, yang menjadi kaisar kerajaan Chang Manchu adalah Kaisar Sunci tahun 1644 sampai tahun 1661, ketika Tianhua memperdalam ilmu-ilmunya di atas bukit di lembah Huanghe. Pada waktu itu Kaisar Sunci sudah tua. Kaisar ini memang berwatak lemah, sehingga dia mudah dipengaruhi oleh para taikam sida-sida, orang kebiri, yang menjadi pengurus terpercaya dalam istana. Kaisar Sunci bagaikan boneka, dan jalannya pemerintahan seolah dikendalikan para taikam. Pada waktu itu, kepala taikam yang menjadi penasehat utama Kaisar adalah seorang sida-sida bernama Buan Qit, yang berusia 50 tahun. Buan Qit yang biasa disebut Buan Taijen pembesar Buan, adalah seorang yang amat cerdik. Dia pandai membawa diri, bersikap merendar, dan menjilat di depan Kaisar Sunci tetapi bersikap agung dan berwibawa di depan para pembesar, sehingga mereka semua segan dan tunduk padanya. Selain pandai dan cerdik, juga Buan Qit, yang peranakan Manchuhan ini, adalah seorang ahli silat yang amat lihai, dan juga dia memiliki kemampuan ilmu sihir. Karena pengaruh sihirnya itulah, maka Kaisar Sunci semakin tunduk dan percaya padanya. Kaisar Sunci menjadi semakin lemah dan tidak mengacuhkan urusan pemerintahan ketika dia semakin tertarik dengan pelajaran agama Buddha. Dia menganggap bahwa semua urusan duniawi hanya menyeretnya ke dalam pertentangan,
kemelekatan, dan duka nestapa. Yang lebih sering dilakukan hanyalah berdoa dan bermeditasi. Inilah sebab utama terjadinya persaingan di antara para pangeran untuk memperebutkan tahta kerajaan itu. Kaisar Sun Ci lemah dan tidak mempedulikan. Bahkan agaknya pernah mengatakan siapa yang akan menggantikannya. Kekuasaan berada di tangan para Taikam, atau lebih tepat lagi, di tangan Taikam Buan atau Buan Taijin. Taikam Buan Kit bukan seorang bodoh. Tidak, dia cerdik bukan main. Tentu saja dia maklum bahwa sebagai seorang Taikam, tidak mungkin dia akan dapat menggantikan kedudukan kaisar. Kalau dia merampas kedudukan kaisar, semua pangeran pasti akan mengeroyok dan menumpasnya, maka dia harus mengadakan pilihan. Kiranya siapa yang patut dijagokan sebagai pengganti kaisar yang sudah tua itu, tentu saja seorang kaisar baru yang akan dapat dia kuasai pula. Dan sudah sejak beberapa bulan, dia menjatuhkan pilihannya kepada Pangeran Lengkokchun. Pangeran Lengkokchun yang berusia 40 tahun itu adalah putra seorang selir kaisar yang ketujuh. Menurut urutan para pangeran, tidak mungkin dia yang akan diberi hak menggantikan ayahandanya kelak. Pangeran Lengkokchun berambisi besar untuk kelak menggantikan kedudukan kaisar, dan tentu saja dia menjadi semakin bersemangat ketika Taikam Buan Kit mengulurkan tangan untuk mengadakan kerjasama. Tentu saja dengan perjanjian kelak Taikam Buan Kit yang akan menjadi penasehat utama, atau istilahnya koksu guru negara, yang akan mengatur semua politik yang dikeluarkan kaisar yang berkuasa. Dengan penuh semangat, Pangeran Lengkokchun lalu mengerahkan segala daya untuk memperkuat diri. Dia bahkan mengundang orang-orang yang sakti untuk membantunya, dan menyerahkan kepada Pat Ciu Lomo untuk menghubungi para jagoan itu. Selain Pangeran Lengkokchun, yang ingin sekali dapat mewarisi tahta kerajaan adalah Pangeran Chuqian, putra dari selir ketiga dari Kaisar Sun Ci. Tidak seperti Pangeran Lengkokchun yang tidak mempunyai harapan untuk menjadi kaisar kecuali dia melakukan pemberontakan atau merebut dengan kekerasan, Pangeran Chuqian lebih banyak harapan, saingannya hanya seorang saja, yaitu Pangeran Kangxi, putra Kaisar Sun Ci dari Permaisuri. Akan tetapi saingan utamanya ini, yang tentu saja berhak menjadi putra mahkota baru berusia 9 tahun. Dan selir kedua, hanya mempunyai seorang puteri, maka dia mempunyai harapan besar. Setidaknya menjadi pejabat kaisar, atau untuk sementara mewakili kaisar yang masih belum cukup umur. Karena itu, Pangeran Chuqian berusaha sedapat mungkin untuk menyenangkan hati ayahandanya Kaisar Sun Ci, dan tentu saja dia menentang gerakan Pangeran Lengkokchun. Adapun Pangeran Kangxi yang berusia 9 tahun itu sejak berusia 5 tahun oleh Kaisar Sun Ci telah diserahkan kepada adiknya untuk mendidiknya. Kaisar mengenal adiknya, Pangeran Bu Hun Qi yang kini berusia sekitar 52 tahun, sebagai seorang pangeran yang jujur, ahli sastra dan tata negara, juga saling mengasihi dengan dia. Selain itu, Pangeran Bu Hun Qi memiliki seorang putera yang terkenal sebagai seorang ahli silat yang amat tangguh, sehingga tidak pernah ada orang-orang jahat berani mengganggu Pangeran Bu Hun Qi sekeluarga. Putra Pangeran Bu Hun Qi ini bernama Bu Kunleung, berusia sekitar 23 tahun, dan orang-orang mengenalnya sebagai Bu Kongcu, Tuan Muda Bu, dan semua orang segan dan menghormatinya, karena pemuda ini biarpun terkenal lihai, sikapnya ramah dan lembut, biarpun dia sendiri lemah dan tidak mengacuhkan pemerintahan. Agaknya Kaisar Sun Ci merasa bahwa di antara para pangeran terjadi pertentangan secara diam-diam. Sebagai seorang ayah, dia dapat merasakan hal ini. Untuk urusan pemerintahan, dia memang lebih condong menuruti nasihat Taikam Buan Kit. Akan tetapi untuk urusan keluarga dia lebih percaya kepada adiknya, yaitu Pangeran Bu Hun Qi. Pada suatu malam diam-diam dia mengundang Pangeran Bu Hun Qi datang ke istana dan diajak bicara empat mata dalam kamarnya. Dalam kamar itu, tanpa didengar atau dilihat orang lain, Kaisar Sun Ci memesan wanti-wanti kepada adiknya itu agar membimbing, melindungi, dan membela Pangeran Kangxi sebagai putra mahkota yang kelak berhak penuh untuk menggantikan dia sebagai kaisar. Dalam kesempatan ini, Pangeran Bu Hun Qi bersumpah setia untuk menaati perintah kaisar. Setelah meninggalkan pesan ini, barulah hati Kaisar Sun Ci menjadi tenang. Pangeran Ciuan Kong adalah adik Kaisar Sun Ci dan adik Pangeran Bu Hun Qi pula. Biarpun kini Pangeran Ciuan Kong tidak mau memegang jabatan dan tampak lemah, namun dia juga seorang pangeran yang setia kepada Kaisar Sun Ci. Beberapa kali Pangeran Lengkokchun mencoba untuk membujuknya agar pamannya itu suka menjadi pendukungnya seperti beberapa orang pangeran dan bangsawan lain yang dapat dia pengaruhi.
Dukungan Pangeran Cihuankong tentu saja amat penting, karena sebagai adik kaisar, tentu saja suara pangeran ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat. Namun Pangeran Cihuankong bukan saja menolak keras bujukan itu, bahkan dia sering menegur keponakannya yang ambisius itu. Tentu saja hal ini membuat Pangeran Leng Kokchun membenci pamannya itu dan menganggap bahwa Pangeran Cihuankong merupakan seorang di antara mereka yang menjadi penghalang ambisinya. Sang waktu lewat seperti biasa. Wajar dan sesungguhnya cepat atau lambat tergantung kepada kita yang merasakan dan menilainya. Akan tampak lama sekali kalau kita tergesa-gesa menantikan sesuatu dan memperhatikan waktu. Sebaliknya akan tampak cepat bukan main kalau kita tidak memperhatikannya. Karena tidak diperhatikan, sang waktu melesat dengan cepatnya, sehingga tahu-tahu setahun telah lewat semenjak Tianhua tinggal bersama Tianbong Xianjin di bukit kecil di lembah Huangho. Bukit itu dinamai Yang Liusan Bukit Pohon Cemara, karena di situ banyak ditumbuhi pohon cemara beraneka macam. Karena memang sesungguhnya Tianhua telah mencapai tingkat tinggi dalam ilmu silatnya, maka yang masih dapat diajarkan Tianbong Xianjin hanya sedikit. Namun yang sedikit itu menyempurnakan ilmu kepandaian Tianhua. Kini, setelah selama setahun ia digembleng dan berlatih dengan tekun tak mengenal jenuh dan lelah. Akhirnya tingkat kepandaian gadis yang kini berusia 19 tahun itu sudah seimbang dengan tingkat yang dikuasai Tianbong Xianjin sendiri. Ilmu pedang Kuan Im Kiam Hua yang dikuasainya semakin dahsyat. Juga ilmu pedang Huang Ho Kiam Hua yang merupakan hasil gubahan Tianbong Xianjin sendiri telah dikuasai dengan amat baiknya. Selain kedua ilmu pedang andalannya ini, juga ilmu silat tangan kosong Kau Jiu Kuan Im Dui Kuan Im berlengan 9 merupakan ilmu yang amat cepat gerakannya, sehingga kalau ia mainkan, seolah-olah ia memiliki 9 buah lengan. Di samping itu semua, Sin Kang tenaga sakti, Ki Kang tenaga hawa murni, Wei Kang tenaga dalam, dan Jin Kang ilmu meringankan tubuh, telah diperkuat dengan latihan yang tekun siang malam. Masih ada sebuah ilmu andalannya, yaitu menggunakan Pak Hua Ciam jarum bunga putih, yang berupa senjata rahasia jarum dengan kepala bunga putih kecil. Pada hari itu, Tianbong Xianjin dihadap murid yang juga cucu angkatnya ini. Mereka duduk bersila berhadapan di atas bangku di ruangan depan kuil yang kini menjadi tempat tinggal Tianbong Xianjin. Tianhua mengenakan pakaian putih sehingga ia tampak bersih dan cantik segar. Dengan pedang tergantung di punggungnya dan sebuah buntalan pakaian berada di atas meja, kiranya gadis ini sudah siap untuk melakukan perjalanan, dan kini ia menerima pesan dan nasihat gurunya atau juga kakek angkatnya, Tianhua. Kiranya semua pesan dan nasihatku yang lalu masih engkau ingat semua. Yang perlu kuulangi lagi, agar tidak akan kau lupakan ialah, agar engkau selalu bertindak sebagai seorang pendekar sejati. Ingat baik-baik, Tianhua, sekarang bukan waktunya lagi untuk memperjuangkan tanah air dari tangan penjajah. Pemerintah kerajaan Chen Manchu terlalu kuat dan agaknya pemberontakan tidak akan berhasil. Lihat saja betapa kini kekuatan Wu Samkui makin melemah dan dia, seperti juga para raja kecil di selatan, bukan lagi memperjuangkan kemerdekaan tanah air, melainkan memperjuangkan kekuasaan dan kesenangan diri masing-masing. Aku mendengar bahwa bangsa Manchu menghargai kebudayaan Han. Bahkan mereka seolah melebur diri menjadi sama dengan bangsa pribumi. Ini pertanda yang baik, kalau memang mereka merupakan penguasa yang adil dan mencintai rakyat, juga suka mempergunakan tenaga pribumi untuk mengatur negara. Maka kita tidak perlu menentang mereka. Engkau bertindak saja seperti seorang pendekar pembela keadilan dan kebenaran. Siapa yang jahat, tidak peduli dia bangsa dan golongan apa, sepatutnya engkau tentang. Sebaliknya, belalah mereka yang lemah tertindas, tidak peduli dia bangsa apa. Ingat, engkau sendiri pun mempunyai darah Manchu. Bahkan ayah kandungmu seorang pangeran Manchu, akan tetapi ibumu seorang wanita Han. Maka, jangan biarkan dirimu terseret ke dalam pertentangan antar bangsa. Melainkan tempatkanlah dirimu di pihak kebenaran, dan ingat, cucuku, bagaimanapun juga, Pangeran Cihuankong adalah ayah kandungmu. Bersikaplah bijaksana terhadap ayah kandungmu. Kalau dia ternyata seorang yang baik budi, andai kata dia dulu bersalah terhadap ibumu, bersikaplah untuk memaafkannya. Sebaliknya kalau dia terperosok ke dalam kejahatan, sudah menjadi kewajibanmu sebagai anak yang berbakti, engkau harus menyadarkan dan mengingatkannya. Jangan lupakan pesanku ini, Tianhua. Baik, Kongkong, aku akan selalu menaati semua pesanmu. Selama aku pergi, harap Kongkong suka menjaga diri baik-baik. Jangan khawatir Tianhua,
Tanah di sini subur dan sungainya mengandung banyak ikan. Aku tidak akan kekurangan. Agaknya, aku sudah bosan merantau dan akan menetap di Bukit Cemara ini. Aku akan selalu berada di sini kalau engkau ingat padaku dan ingin menemuiku." Setelah berpamit dari kakeknya, Tianhua menuruni Bukit Cemara. Pagi itu cerah dan pemandangan dari atas bukit itu amat indahnya. Dari puncak tampak sungai Huangho yang amat lebar. Airnya memantulkan sinar matahari pagi sehingga menyilaukan mata. Tianhua kini berusia 19 tahun. Pakaiannya tetap serba putih dari suteram. Rambutnya disanggul secara sederhana, diikat tali sanggul berwarna merah muda. Ikat pinggangnya seperti akan membelah pinggangnya yang ramping. Mentaati pesan Tian Bong Xianjin. Kini disembunyikannya pedangnya dalam buntalan pakaian. Memang pada zaman itu, pemerintah kerajaan Chang Manchu melarang orang membawa senjata tajam. Maka untuk menjaga agar jangan memancing keributan, Tianhua oleh gurunya dipesan agar tidak membawa pedangnya. Secara mencolok, buntalan pakaiannya itu digendong di belakang punggung dan ia tampak cantik jelita ketika menuruni puncak yang liusan, bagaikan setangkai bunga sedang mekar. Tianhua memang cantik menarik. Wajahnya berbentuk bulat telur berkulit putih mulus. Di sana-sini kemerahan tanda sehat, rambutnya hitam lebat dan panjang, halus seperti benang sutera, dan terawat bersih. Anak rambut halus berjuntai di atas dahinya dan melingkar di kedua pelipisnya, membuat sepasang telinga yang bentuknya indah itu tampak semakin manis. Alisnya hitam kecil melengkung seperti dilukis hasil lukisan alam yang sewajarnya tidak dibuat tangan manusia, namun amat indahnya. Sepasang matanya bening dan jeli. Sinarnya tajam dan terkadang mendorong membayangkan keberanian dan wibawa yang kuat. Bulu matanya panjang lentik membuat bayang-bayang di bawah matanya. Hidungnya kecil mancung dengan ujungnya agak menjungat ke atas berkesan agung. Mulutnya merupakan bagian yang paling menarik. Mulutnya menggairahkan dengan sepasang bibir yang lembut dan penuh. Kulitnya tipis bagaikan buah yang masak, merah tanpa gincu. Kalau tersenyum tampak kilatan gigi yang berderet rapi dan putih seperti mutiara. Lebih manis lagi mulut itu karena ada lesung pipi di kanan kirinya dan dagunya agak meruncing. Bentuk tubuh darah ini menambah daya tarik yang menggairahkan. Ramping padat dengan lekuk lengkung sempurna seorang wanita yang sedang tumbuh dewasa. Seperti terbang cepatnya ia lari menuruni Bukit Cemara dan tak lama kemudian ia telah berdiri di tepi sungai Huangho. Beberapa lamanya ia berdiri di tepi sungai yang sunyi itu menanti kalau ada perahu lewat. Akan tetapi setelah cukup lama menanti dan tidak ada perahu yang dapat ditumpanginya ke hilir, Tianhua lalu memotong batang pohon cemara yang cukup besar, membuat sepasang kayu papan peluncur dan sebatang ranting panjang untuk dayung. Setelah terompah peluncur itu selesai dibuatnya, ia lalu melanjutkan perjalanan dengan berselancar di atas air dengan amat cepatnya, karena kini ia melakukan perjalanan berselancar mengikuti arus sungai ke hilir. Maka tentu saja ia tidak perlu menggunakan banyak tenaga. Beberapa hari kemudian Tianhua tiba di terusan besar yang menghubungkan sungai Huangho ke utara. Ia lalu melanjutkan perjalanan melalui daratan, menyusuri sepanjang terusan ke utara karena di terusan itu terdapat banyak perahu. Dan ia tidak ingin menarik perhatian orang dengan berselancar. Pada suatu pagi, setelah melewatkan malam di sebuah dusun, Tianhua melanjutkan perjalanan dan kota besar Tianjin sudah tinggal belasan mil lagi. Ia melalui jalan yang sunyi dan tiba-tiba ia mendengar suara ribut-ribut di depan ketika ia memasuki daerah berhutan. Karena suara ribut-ribut itu seperti suara orang berkelahi, Tianhua mempercepat langkahnya menuju ke arah suara. Setelah tiba di tempat perkelahian yang agak jauh dari jalan sepanjang terusan, Tianhua mengintai dari balik pohon besar dan melihat seorang pemuda berpakaian serba kuning dikeroyok oleh 2 orang dan ada 12 orang berpakaian tentara Manchu berjaga-jaga dan mengepung dalam lingkaran besar. Pemuda itu berusia sekitar 24 tahun, bertubuh sedang dan wajahnya tampan. Dengan memegang senjata siangkek sepasang tombak, cagak pendat pemuda itu menghadapi pengeroyokan 2 orang dan gerakannya mantap dan kokoh. Dari kedudukan kuda-kuda kaki dan gerakan silatnya, Tianhua yang sudah mendapat banyak petunjuk dari Tian Bong Xianjin segera mengenal bahwa pemuda gagah itu tentu seorang murid Xiao Pimpai yang tangguh. Akan tetapi ketika ia memandang kepada 2 orang yang mengeroyok pemuda itu, ia mengerutkan alisnya. Ia segera mengenal 2 orang itu, yang seorang berusia sekitar 42 tahun, bertubuh gemuk pendek dan berwajah sombong.
yang bukan lain adalah Fang Hou yang berjuluk Hui Engtou, si golok elang terbang orang yang pernah bertempur dengannya ketika mengunjungi perkumpulan Liang Bupang di kota Tuilok sekitar 1,5 tahun yang lalu. Adapun orang kedua yang mengeroyok pemuda Xiao Limpai itu adalah Lu Jin, ketua Liang Bupang. Ia tahu betul bahwa dua orang itu adalah kaki tangan atau para pendukung Pangeran Lengkok Chuan, dan melihat selusin orang tentara Manchu mengepung tempat perkelahian itu. Tahulah ia bahwa pemuda Xiao Limpai itu tentu dianggap musuh pula oleh mereka. Kagum juga hati Tianhua melihat sepak terjang pemuda Xiao Limpai itu. Dengan gagahnya, dia melawan dua orang pengeroyoknya, Fang Hou, yang bersenjata golok besar dan berat itu ia anggap tidak berbahaya, hanya sombong saja. Akan tetapi ketua Liang Bupang, yaitu Lu Jin yang tinggi kurus dan berusia 40 tahun lebih itu, merupakan lawan yang cukup berbahaya. Ketua Liang Bupang ini memegang senjata sebatang ruyung yang berduri dan terbuat dari baja, sehingga tampak berat dan menyeramkan. Akan tetapi pemuda Xiao Limpai itu melakukan perlawanan gigih, sepasang tombak cagaknya yang hanya sepanjang lengan digerakkan dengan mantap sekali. Setiap kali dia menangkis serangan lawan, terdengar suara berdentang nyaring dan bunga api berpijar berhamburan. Fang Hou selalu tampak tergetar setiap kali goloknya tertangkis tombak cagak, menunjukkan bahwa dia kalah kuat. Akan tetapi Lu Jin dapat mengimbangi tenaga pemuda Xiao Limpai itu. Pertandingan 1 lawan 2 itu berlangsung amat serunya dan setiap serangan kedua pihak merupakan ancaman maut. Biarpun di dalam hatinya Tianhua tentu saja berpihak kepada pemuda Xiao Limpai karena ia memang tidak suka kepada para pendukung Pangeran Lengkok Chuan yang hendak membentak itu. Namun melihat betapa pemuda Xiao Limpai itu cukup tangguh untuk membela diri, maka Tianhua juga tidak turun tangan membantu pemuda itu. Akan tetapi, tiba-tiba Lu Jin memberi komando kepada pasukan Manchu yang terdiri dari selusin prajurit itu, dan segera pasukan itu maju mengeroyok si pemuda. Melihat ini, tentu saja Tianhua merasa penasaran, dan ia sudah siap untuk terjun ke dalam pertempuran membantu pemuda Xiao Limpai yang kini dikeroyok 14 orang itu. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara melengking nyaring, dan tampak sesosok bayangan berkelebat didahului sinar merah. Tianhua menahan diri, tidak jadi turun tangan membantu, dan ia melihat betapa sinar merah bergulung-gulung dan menyambar-nyambar, mengamuk di antara para prajurit Manchu. Kemanapun sinar merah menyambar, tentu ada seorang prajurit yang roboh. Ketika ia memperhatikan, Tianhua melihat bahwa bayangan dengan sinar merah itu adalah seorang wanita muda cantik jelita yang memegang sebuah payung berwarna merai. Hebat bukan main wanita itu, payung merahnya yang indah itu setiap kali menyambar tentu merobohkan seorang prajurit, dan ternyata bahwa gagang payung merah itu merupakan sebatang pedang yang ujungnya menonjol di atas payung. Wanita itu usianya sekitar 21 atau 22 tahun. Tampak masih muda dan cantik sekali walaupun sikap, pandang mata, dan senyumnya yang mengandung ejekan itu menunjukkan bahwa ia seorang yang telah matang dalam pengalaman hidup. Tubuhnya ramping dan menggairahkan, agak tinggi. Rambutnya digelung ke atas model rambut puteri bangsawan. Pakaiannya juga indah mewah, dengan perhiasan lengkap, anting-anting, tusuk sanggul emas permata, kalung, gelang kemala, cincin permata, pendeknya serba lengkap, mewah, dan indah. Akan tetapi Tianhua harus mengakui bahwa wanita itu lihai bukan main. Senjatanya berupa payung pedang itu dapat dipakai sebagai pelindung sinar matahari dan hujan, juga sebagai pelengkap dandanannya karena payung itu merah dan berbentuk indah. Dapat pula dipergunakan sebagai senjata yang ampuh sekali. Payung itu dapat dipergunakan sebagai perisai merangkap pedang dan amat berbahaya bagi lawan. Dengan lincahnya gadis berpayung merah itu mengamuk, dan 12 orang prajurit Manchu itu kocar-kacir. Sebentar saja sudah 6 orang prajurit roboh oleh gadis itu. Melihat ini, para prajurit yang tinggal 6 orang lagi menjadi jerit. Juga Lu Jin dan Fang Hou agaknya menjadi gentar juga. Baru mengeroyok pemuda Xiao Limpai itu saja sudah sukar untuk mengalahkannya. Sekarang muncul gadis yang aneh dan lihai bukan main itu. Maka, maklum akan bahaya yang mengancam mereka. Lu Jin dan Fang Hou lalu berloncatan jauh meninggalkan lawannya. 6 orang tentara Manchu juga mengambil langkah 1000 mengikuti 2 orang pemimpin mereka. Tak lama kemudian terdengar derap kaki kuda. Agaknya mereka menambatkan kuda mereka tak jauh dari situ.
ketika menghadang dan menyerang pemuda Xiao Linpai tadi, dan kini mereka kabur menunggang kuda, meninggalkan 6 orang anggota pasukan yang telah tewas di tangan wanita bersenjata payung itu. Pemuda Xiao Linpai itu kini berdiri berhadapan dengan penolongnya. Dia menggantungkan kembali siangkak di punggungnya dan mengangkat kedua tangannya menjura kepada gadis berpayung itu. Bantuan Nona yang amat berharga telah menyelamatkan nyawaku, dan aku Bukong Liang mengucapkan banyak terima kasih. Gadis berpakaian sutra hijau berkembang merah itu tersenyum, dan senyumnya amat manis. Matanya yang jeli seperti mata burung hong itu mengerling dengan agak genit. Bu Hyung pendekar Bu, tidak enak bicara di depan mayat-mayat ini. Mari kita mencari tempat yang bersih, di mana kita bicara dengan nyaman, kata gadis itu sambil memanggul payungnya untuk melindungi wajah dan lehernya dari sinar matahari yang mulai menghangat. Kemudian ia berjalan cepat, meninggalkan hutan itu ke utara. Pemuda itu mengikutinya. Tian Hoa juga membayangi dari jauh. Ia sendiri juga sedang menuju ke utara. Maka perjalanan mereka searah, dan ia memang ingin sekali mengetahui siapa pemuda dan gadis itu. Dan mengapa mereka bertentangan dengan anak buah Pangeran Leng Kok Chun. Ketika melihat 2 orang itu berhenti di tepi sungai terusan, di tempat yang sunyi, Tian Hoa juga berhenti dan bersembunyi di balik sebuah batu besar. Mereka telah meninggalkan tempat tadi sejauh sekitar 2 mil. Pemuda itu duduk di atas batu di tepi sungai, akan tetapi wanita cantik itu masih berdiri, menutup payungnya karena tempat itu cukup teduh. Sinar matahari terhalang daun-daun pohon. Tiba-tiba gadis itu menggerakkan kakinya mencokal sebuah batu sebesar kepalan tangan. Dan batu itu dengan amat cepatnya meluncur ke arah kepala Tian Hoa yang keluar dari balik batu besar. Wohut, plak. Batu itu kini berada di tangan kiri Tian Hoa yang menyambut sambitan itu. Wanita itu tertawa. Tawanya merdu, terkekeh, seperti mengandung ejekan. Adik yang manis, mengapa mengikuti kami sejak tadi? Kalau ingin bicara, keluarlah menemui kami, katanya. Tian Hoa merasa malu karena ternyata perbuatannya membayangi. Sejak tadi telah ketahuan, mungkin sejak tadi wanita itu juga mengetahui ketika ia mengintai pemuda Xiao Yinpai yang dikeroyok orang. Ia pun keluar dan sengaja meremas hancur batu yang disambitkan tadi, diremas dalam tangannya yang mungil. Batu itu hancur dan Tian Hoa menyebarkan debunya ke atas tanah. Lalu ia melangkah dengan dada terangkat dan kepala ditegakkan, menghampiri 2 orang itu. Gadis berpakaian sutra hijau berkembang-kembang merah itu tersenyum dan mengangguk-angguk. Bagus adik yang manis, Jin kamu ilmu meringankan tubuh, ketika membayangi kami cukup hebat, dan Sin kamu tenaga saktimu, ketika meremas hancur batu juga hebat. Tidak tahu di pihak manakah engkau berdiri? Kalau engkau kawan antek-antek Manchu tadi, jangan buang waktu lagi, seranglah aku. Ditantang begitu, Tian Hoa membalas senyuman gadis itu. Tentu saja ia tidak sudi berpihak kepada orang-orangnya Pangeran Leng Kok Chun. Aku tidak berpihak siapapun. Aku kebetulan lewat dan menonton pertempuran, karena tertarik kepada kalian, maka aku mengikuti kalian, katanya, jujur dan bersahaja. Bagus, kalau begitu mari kita bertiga saling berkenalan, silakan duduk, adik manis. Gadis itu duduk di atas batu di depan pemuda Xiao Linpai dan Tian Hoa juga mengambil tempat duduk di atas batu depan mereka, biarpun ia berhadapan dengan seorang gadis cantik yang tampaknya seperti bangsawan, dan dengan seorang pemuda pendekar Xiao Linpai. Namun Tian Hoa tidak mau bersikap rendah diri. Gurunya atau kakeknya sering memesan kepadanya, agar menjadi seorang gagah ia jangan sekali-kali bersikap tinggi hati, akan tetapi juga jangan sekali-kali merasa rendah diri. Tinggi hati mendatangkan kesombongan, dan suka sewenang-wenang terhadap orang lain yang direndahkan. Sebaliknya rendah diri mendatangkan rasa takut, dan menjadi penjilat yang di atas. Ia harus selalu rendah hati akan, tetapi harus pula menjaga tinggi harga dirinya. Maka, berhadapan dengan 2 orang muda itu, ia bersikap tenang dan biasa saja, tidak menganggap mereka lebih tinggi atau lebih rendah. Sejenak mereka bertiga hanya duduk diam dan saling pandang. Tian Hoa kini dapat melihat jelas wajah dan sikap pemuda itu. Seorang pemuda yang sikapnya gagah perkasa, namun sederhana, baik pakaian maupun sikapnya. Matanya membayangkan keteguhan hati, dan biarpun jarang tersenyum, namun wajahnya cerah. Usianya sekitar 24 tahun. Pakaiannya berwarna kuning, dari kain kasar sederhana, namun bersih. Gadis cantik itu sebaliknya, memiliki wajah yang penuh senyum dan gembira. Dengan sinar mata yang tajam dan nakal, mulut dengan senyumnya itu seolah mengejek.
namun harus diakui bahwa gadis itu memiliki daya tarik yang kuat. Nah, sekarang kita berkenalan dan memberitahukan nama masing-masing. Tuako kakak ini bernama Bu Kong Liang seperti yang tadi dia akui, dan aku hanya dikenal sebagai Angmu. Niochu nona berpayung merah, dan engkau, adik manis, siapakah namamu? Karena gadis itu tidak memperkenalkan nama, hanya memperkenalkan julukannya, maka ia pun menirunya. Aku biasa disebut Huang Ho Xianli. Dengan julukan Dewi Sungai Huang Ho, engkau tentu memiliki kepandaian yang hebat mana? Kata pemuda murid Xiao Lin Pai yang bernama Bu Kong Liang itu. Angmo Niochu terkekang. Hehe, bagus sekali julukanmu Xianli, sebaiknya aku menyebutmu Xianli saja, engkau setuju? Tianhua mengangguk, boleh, dan aku akan menyebutmu Niochu saja. Bagus, engkau terbuka dan jujur. Seperti juga Bu Tuako ini, aku suka itu. Nah, sekarang setelah kita berkenalan, perlu kita menceritakan keadaan kita masing-masing bukan? Apa artinya mempunyai kenalan tanpa mengetahui keadaannya? Bisa menimbulkan salah paham dan pertentangan. Hayo, engkau yang laki-laki sepatutnya mengalah dan ceritakan dulu keadaan dirimu, Bu Tuako. Bu Kong Liang tersenyum, baiklah, memang tidak ada rahasia tentang diriku. Namaku Bu Kong Liang. Sebatang kara di dunia ini, yatim piatu sejak kecil. Sejak berusia 5 tahun aku telah menjadi kacung dan murid di Xiao Lim Sikuil Xiao Lim. Setelah tamat belajar, para suhu di Xiao Lin Pai mengutus aku untuk pergi ke kota raja, menyelidiki keadaan kota raja setelah pemerintahan dipegang kerajaan Cheng, dan tadi, ketika aku sedang berjalan menyusuri terusan, tiba-tiba saja aku dihadang pasukan kerajaan Chang Manchu yang hendak menangkap aku dengan tuduhan hendak melakukan pemberontakan. Sungguh aneh. Mungkin mereka tahu dari para penyelidik bahwa aku murid Xiao Lin Pai dan mereka mencurigai aku. Bagus. Biarpun riwayat itu pendek saja, namun sudah dapat menjelaskan bahwa Bu Tuako adalah seorang pendekar Xiao Lin Pai yang tentu saja tidak akan merendahkan diri menjadi antek penjajah Manchu. Sekarang, bagaimana dengan engkau, Xianli? Tiba giliranmu untuk menceritakan keadaanmu agar kami dapat lebih mengenalmu dengan baik. Aku percaya bahwa engkau pasti murid seorang yang amat pandai sehingga semudah ini, engkau telah memiliki ginkang dan sinkang sedemikian hebatnya. Tianhua menjawab dengan tegas, Niochu, engkau tadi minta agar Bu Tuako yang pertama memperkenalkan diri dan keadaannya. Itu sudah tepat, karena memang dia yang paling tua, dan sudah sepatutnya mengalah. Sekarang, karena engkau lebih tua daripada aku, Niochu, sebaiknya engkau yang lebih dulu menceritakan keadaanmu. Engkau ini anak yang cerdik, Xianli. Tentu engkau belum percaya benar padaku, karena belum mengetahui siapa aku dan bagaimana latar belakangku. Baiklah, aku akan menceritakan keadaanku dengan sejujurnya, karena aku yakin bahwa Bu Tuako dan engkau sendiri bukanlah antek-antek penjajah Manchu, bukan orang-orang di pihak musuhku. Aku datang dari barat daya, dari kota Raja Yunanhu, dan aku adalah seorang puteri kepala suku bangsa Yao. Sejak kecil, aku suka mempelajari ilmu silat, dan guruku yang terakhir adalah Suhu Lam Hai Qingjin yang di selatan terkenal sebagai Datuk Selatan. Dan kini menjabat sebagai Koksu Guru, Negarai, yang membantu usaha gerakan pasukan Jenderal Wu menentang penjajah Manchu. Kalau begitu engkau adalah seorang pejuang dari selatan, Niochu? Tanya Bu Kong Liang sambil memandang kagum. Pada waktu itu, bagi para pendekar, terutama yang datang dari selatan, nama Wu Sam Kui merupakan nama seorang pemimpin pejuang yang patriotik, menentang penjajah Manchu. Angmo Niochu tersenyum girang dan mengangguk. Dapat dianggap demikian, Tuako. Aku diutus oleh Jenderal Wu untuk melihat-lihat keadaan pemerintah kerajaan Chang Manchu, maka ketika tadi aku melihat seorang pemuda dikeroyok tentara Manchu, tanpa ragu lagi aku membantumu. Nah, demikianlah riwayat diriku. Agar kalian berdua mengetahui bahwa aku adalah orang yang bekerja untuk Jenderal Wu Sam Kui yang dengan gigih hendak mempertahankan sebagian tanah air daerah barat daya dan bercita-cita membebaskan seluruh tanah air dari cengkeraman penjajah Manchu. Sekarang tiba giliranmu Xianli. Cerita tentang dirimu tentu jauh lebih menarik daripada riwayat Bu Tuako dan riwayatku. Nanti dulu, Niochu, engkau belum menceritakan apakah ayah ibumu masih ada dan tinggal di mana? Tanya Tianhua. Angmo Niochu terkekeh. Tadi sudah kuceritakan bahwa ayahku adalah seorang kepala suku bangsa Yao,
ayah dan ibu masih ada dan tinggal di Yunanhu, mengapa engkau menanyakan orang tuaku Xian Li? Tianhua menghela napas panjang, tentu saja ia tidak dapat menceritakan keadaan dirinya yang sesungguhnya. Dua orang ini agaknya adalah pendekar-pendekar pejuang rakyat yang anti penjajah Manchu. Ia sendiri keturunan seorang pangeran Manchu, ayahnya, Pangeran Ciwan Kong, adalah adik Kaisar Sun Ci yang sekarang masih berkuasa. Walaupun ibunya seorang wanita Han pribumi, akan tetapi kalau ia mengaku ayah kandungnya seorang pangeran Manchu, dua orang ini pasti akan mencurigainya, bahkan mungkin sekali akan memandangnya seperti seorang musuh. Niachu, riwayatku lebih tidak menarik lagi. Engkau masih beruntung karena mempunyai orang tua. Aku, seperti bu tuaku, juga hidup seorang diri, sebatang kara. Sejak kecil aku menjadi murid Su Tianbing Xianjian dan hidup di sepanjang Sungai Kuning Huangho, menentang kejahatan dan membela yang lemah tertindas, sehingga orang-orang menyebut aku Huangho Xianli. Tianhua merasa lega, karena agaknya dua orang sahabat barunya itu tidak mengenal nama gurunya. Bu Kong Liang bertanya, Xianli, tadi aku sudah menceritakan bahwa aku diutus para suhu di Xiaolimpai untuk menyelidiki keadaan di kota raja setelah pemerintahan dipegang kerajaan Chang Manchu. Juga Niachu sudah menceritakan bahwa ia menjadi utusan Jenderal Wu Sampui untuk menyelidiki keadaan kerajaan Chang di kota raja. Nah, sekarang engkau sendiri hendak kemanakah? Dan apa yang hendak kau lakukan? Tianhua menjawab dengan tegas, tanpa ragu. Aku meninggalkan lembah Huangho untuk merantau ke tempat-tempat ramai untuk mencari pengalaman. Kini sedang menuju ke kota Tianjin. Kalau begitu, Xianli, mari kita melakukan perjalanan bersama. Engkau dapat membantu aku, karena aku percaya engkau tentu seorang pendekar wanita yang menantang penjajah Manchu, kata Ang Mo Niuchu. Tianhua menggelengkan kepalanya, tidak Niuchu, aku tidak ingin melibatkan diri dalam perang. Aku hanya akan menentang mereka yang melakukan kejahatan dan membela yang lemah tertindas, tidak peduli siapa atau golongan mana. Sekarang tidak ada perang lagi, dan yang terpenting bagiku adalah membela dan menegakkan kebenaran dan keadilan di antara rakyat. Ang Mo Niuchu mengerutkan alisnya, tampak tak senang mendengar ucapan Tianhua. Mengapa begitu, Xianli? Sudah jelas bahwa bangsa Manchu itu jahat sekali, menjajah tanah air kita. Setiap orang pendekar seharusnya menentang kerajaan Cheng yang menjajah. Tidak Niuchu, sekarang belum saatnya bagi rakyat untuk bangkit melawan kerajaan Cheng. Nanti kalau muncul seorang pemimpin patriot sejati yang menghimpun pasukan rakyat untuk menentang dan memerangi penjajah, barulah mungkin aku akan membantunya. Sekarang aku hanya menjadi penentang kejahatan, bukan penentang pemerintah kerajaan Cheng, seperti yang dipesan guruku. Bukankah Jenderal Wu Sampui merupakan pemimpin patriot sejati? Setiap orang gagah harus membantunya untuk membebaskan tanah air dari penjajah Manchu. Ang Mo Niuchu bicara penuh semangat. Kalau tidak, maka orang gagah itu membiarkan dirinya menjadi pengkhianat. Sesukamulah engkau hendak bicara, apa saja Niuchu. Akan tetapi bagiku, terus terang saja aku sekarang belum melihat adanya seorang pemimpin sejati yang patut menghimpun kekuatan rakyat. Kalau begitu engkau menghina Jenderal Besar Wu Sampui, Xianli. Sikapmu ini dapat menimbulkan permusuhan antara kita berdua. Terserah kepadamu Niuchu, pendirianku sudah tetap dan tidak dapat diubah lagi. Aku tidak mencari permusuhan dengan siapapun. Kata-kata Tianhua juga mengandung kekerasan, karena ia pun sudah marah mendengar ucapan Ang Mo Niuchu yang nadanya menentang tadi. Melihat dua orang gadis cantik itu berdiri dengan sikap seperti dua ekor singa betina siap untuk saling serang, Bu Kong Liang cepat menengahi. Air, bagaimana sih kalian ini? Baru saja saling berkenalan, sekarang sudah ribut dan bertengkar. Niuchu, kukira orang bebas untuk menentukan jalan pikiran dan pendapatnya masing-masing. Yang penting kita mempunyai satu sasaran, yaitu menentang kejahatan. Engkau tidak boleh memaksakan kehendakmu agar orang lain menyetujui dan mengikuti pendapatmu sendiri. Ikuti dan baca kisah lengkap Kemelut Kerajaan Manchu di aplikasi Ho Ping Ho Universe. Ayo download aplikasinya di Play Store dan App Store. Baca sepuasnya semua karya-karya Ho Ping Ho.